Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit buat rekan-rekan sekalian mengenai kejadian yang saya alami waktu pulang dari camping di Rawa Cangkuang kemarin ya. Buat rekan-rekan mungkin yang sudah melihat videonya, waktu perjalanan itu juga jalannya ekstrim, kemudian campingnya juga tempatnya bagus banget. Tapi saya tidak menyangka kalau memang pada saat posisi turun dari lokasi itu lebih sulit daripada pas naik. Oke rekan-rekan ya, saya akan tunjukkan videonya. Yuk kita simak. Jadi memang waktu pertama kali kita jalan arah pulang dari situ Rawa Cangkuang itu kondisi cuacanya mendung ya, tapi belum gerimis dan hujan juga. Jadi rencananya memang saya nggak pengen ngevlog rekan-rekan ya, jadi kamera saya nggak nyalakan. Dan untuk dashcamnya ternyata juga baru saya nyalakan waktu saya berada di air terjun pinggir jalan ini. Saya sempat turun tuh sambil lari-lari, saya pengen ambil gambar foto ya buat thumbnail di video. Dan ini hujannya sudah mulai deras banget, dashcamnya sudah mulai saya nyalakan juga. Ini saya sampai lari-lari karena hujan semakin deras ya. Dan kita mulai perjalanannya untuk arah pulang, dan di sini hujan deras banget rekan-rekan. Kemudian di sini saya belum menaruh curiga dengan jalannya ya, karena kondisinya masih oke, walaupun hanya ada beberapa yang longsor gini masih bisa kita lewati dengan mudah. Mungkin karena memang baru mulai hujan ya, jadi air itu belum terlalu banyak di bagian jalannya. Kondisi jalannya kan ini benar-benar berbatu ya rekan-rekan ya. Kita jalan juga nggak kencang, ini pelan-pelan saja mengikuti dari jalurnya. Dan memang semakin jauh kita melewati jalan ini ternyata sudah mulai terasa ban itu mulai tergelincir ya, sedikit-sedikit rekan-rekan ya. Nah di sini sudah mulai mobil itu tidak bisa berjalan dengan stabil. Jadi kadang roda atau ban itu selip ke kiri, selip ke kanan. Padahal posisi ini adalah jalan berbatu ya, bukan jalan tanah. Dan di bagian jalan juga sudah mulai banyak airnya. Mobil juga terasa ya rekan-rekan ya. Kemudian di sini agak lumayan agak pelan-pelan saya, karena di bagian kanan itu batu besar dan di bagian kiri ini adalah sudah jurang. Nah di sini saya pelan-pelan banget. Saya ngambil paling kanan tapi jangan sampai nabrak batu juga, karena paling kiri ini bannya sudah paling tepi ya, paling di posisi tepi rekan-rekan ya. Jadi ini saya pelan-pelan banget. Saya agak khawatir juga karena ada bunyi brak juga di bagian kanan, yang saya takutkan nyerempet juga ya, tapi pas sampai di rumah ternyata tidak, alhamdulillah enggak. Nah kalau kita lihat di sini jalannya sudah mulai tergenang air rekan-rekan ya, dan di sini memang sudah terasa licinnya untuk jalan. Ini kita lanjutkan untuk perjalanannya ya, dan di sini videonya saya percepat rekan-rekan ya. Nanti akan saya tunjukkan untuk posisi di mana kita agak sulit. Nah di sini saya sudah mulai menyalakan kamera 360 di layar ya, jadi untuk kondisi kanan kirinya dari roda sudah kelihatan, takutnya terlalu mepet ya. Dan di sini sensor-sensor sudah mulai menyala, ada bunyi-bunyian dari sensornya juga. Nah di sini jalan agak landai ya, tanjakannya agak tidak terlalu curam. Ini kita bisa berjalan dengan agak mudah ya. Tapi setelah posisi ini rekan-rekan, ini kondisinya memang agak susah. Ini jalannya sudah mulai menurun dan tikungannya tajam. Dan paling ekstrimnya ini posisinya ada di sini rekan-rekan ya. Nah di posisi ini turunannya curam banget. Ini saya sudah pelan-pelan banget, berusaha paling pelan, karena memang licin banget. Mobil itu bannya sudah tergelincir beberapa kali. Saya ngeremnya sudah saya buat yang paling pelan, tapi tetap tergelincir. Dan ini tikungannya tajam banget, kemudian turunannya curam banget. Kalau kita lihat di map posisinya seperti ini rekan-rekan ya, kita berada di tikungan yang tajam itu, tajam dan turunannya curam. Jadi saya berhenti dulu rekan-rekan ya, agak serem pas di sini posisinya.
Saya coba untuk jalan pelan, maju pelan-pelan dengan cara saya rem, dan ini setirnya sudah saya putar ke kanan mentok atau full. Jadi roda depan itu sudah berbelok full, tapi ini tergelincir rekan-rekan ya. Roda depan itu benar-benar belok ke kanannya itu hanya sedikit banget, lebih banyak lurus ke depan. Padahal ini bannya itu belok maksimal, tapi mobilnya itu cenderung maju lurus. Ini saya udah panik banget rekan-rekan ya. Saya sempat berhenti, saya handrem full. Di posisi ini saya coba untuk mundur supaya saya dapat haluan yang lebih gampang. Tapi ternyata saya mundur selip, nggak bisa karena beban dari mobilnya kan bebannya juga berat, roda belakang licin, nggak bisa dapat traksi ya. Jadi gagal untuk bisa mundur, dan akhirnya saya coba untuk menggunakan handrem. Karena kalau kita pakai rem kaki semua, itu ban depan semakin tergelincir ke depan rekan-rekan ya. Karena kan ban depan kan berhenti ya, kena rem itu dia malah jadi terdorong ke depan. Ini saya coba untuk menggunakan handrem ya. Handrem saya tarik, pas saya tarik saya lepas rem kaki, itu roda depan, ban depan malah belok rekan-rekan ya. Jadi mobilnya belok dikit-dikit saat kita handrem. Setelah itu saya sudah mulai ketemu caranya. Akhirnya saya cuma main handrem saja. Saya handrem, saya lepas dikit, saya handrem, saya lepas dikit. Mobilnya malah bisa sedikit belok ke kanan, sedikit belok ke kanan, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, di sini moncong dari mobilnya sudah mulai masuk ke bagian tepi ya. Ini saya mencoba untuk menanyakan ke istri saya untuk mengecek bagian kirinya apakah sudah mepet banget atau enggak. Ini saya masih pakai handrem rekan-rekan ya. Jadi rem kakinya itu dikit banget, kebanyakan pakai handrem. Saat di handrem itu mobil bisa belok ke kanan itu sedikit banget rekan-rekan ya, sedikit. Jadi kita handrem, kita lepas itu sedikit banget beloknya. Jadi beloknya itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan akhirnya lama-lama mobilnya bisa kembali ke jalur jalannya. Nah, di sini juga masih licin rekan-rekan ya. Saya harus rem secara halus banget. Kalau remnya langsung kencang, ini mobilnya langsung tergelincir ke depan. Ini serem banget posisi ini rekan-rekan ya, karena kalau rekan-rekan bisa lihat itu posisi dari jalur airnya itu berada di jalan. Dan di sini saya mau belok kiri, ini juga kebablasan ya, karena licin banget itu untuk moncong mobilnya. Di bagian depan sudah hampir nabrak di tebing kanan. Dan di sini saya harus mundur karena ini tidak terlalu curam, mundurnya masih bisa walaupun sedikit. Dan ini saya pakai sistem yang tadi, yaitu sistem handrem, lepas sedikit, handrem, lepas sedikit, itu mobilnya bisa pelan-pelan belok ke kiri ya. Tuh, ini masih bablas sedikit rekan-rekan ya. Tadi kalau rekan-rekan bisa lihat tadi mobilnya itu dibelokin tapi malah lurus jalannya. Nah, setelah jalur ini tidak terlalu parah banget ya. Ini walaupun turunannya itu agak tajam, tapi batunya itu tidak selicin waktu di tikungan yang tadi ya. Di sini mobil masih bisa berbelok dengan lancar, tidak tergelincir untuk roda depannya, karena memang turunannya itu tidak begitu curam seperti yang tikungan tadi. Nah, untuk di bagian sininya ini juga saya masih bisa mengendalikan untuk mobil ini dengan baik, masih bisa mengikuti di jalur jalannya walaupun memang dengan sangat pelan. Kalau rekan-rekan bisa lihat di depan itu juga jalur bannya itu benar-benar untuk lewat air ya, jadi memang jadi licin banget ya. Nah, untuk di jalur ini saya sudah mulai tenang ya. Kalau tadi panik banget rekan-rekan ya, waktu di tikungan tadi itu benar-benar panik, nggak tahu mau ngapain karena benar-benar dibelokin itu mobil nggak bisa belok. Di sini walaupun turunannya itu curam, tapi karena jalannya lurus, jadi mobil itu jalannya masih lurus ke depan ya. Kalau tadi kan benar-benar turun nikung tajam banget sampai balik arah ya istilahnya.
Nah, di sini walaupun turunannya curam gitu, ini masih bisa dikendalikan untuk mobilnya, dan ini tidak terlalu licin rekan-rekan ya, jarang tergelincir di posisi ini. Dan di sini juga sudah mulai bertemu dengan rumah-rumah penduduk ya, jadi agak tenang juga ya, kita kalau ada masalah kita bisa minta tolong. Nah, di sini videonya sudah saya percepat saja. Jadi pada intinya ya rekan-rekan ya, menurut saya sih kesalahan di perjalanan kali ini waktu turun ini, yang pertama memang hujan, kondisinya hujan deras banget, kondisi airnya juga berada di jalur jalan. Kemudian tadi tikungannya itu tajam banget dan langsung pas turunan tajam juga, jadi kombinasi yang mantap. Dan kesalahan di mobil ini adalah bannya itu masih menggunakan ban standar, yaitu ban aspal atau PT, tidak cocok untuk jalur yang basah dan curam seperti ini. Harusnya memang menggunakan ban AT atau all terrain, jadi untuk semua medan, atau sekalian menggunakan ban MT atau mud terrain buat jalur lumpur ya rekan-rekan ya, itu akan aman. Ya nanti mungkin pengen ganti ban juga rekan-rekan ya, tapi akhirnya juga berpikir lagi, jadi pengen mobil yang 4x4 ya rekan-rekan ya, untuk jalur-jalur seperti ini. Jadi semoga nanti ada rezeki ya, kita bisa, semoga bisa upgrade, nggak tahu bannya, atau kita upgrade langsung ke mobil 4x4. Nah, ini di posisi kanan ini adalah tempat parkir untuk mobil-mobil city car yang tidak bisa naik ke atas dan harus naik mobil jemputan pakai jeep 4x4 ya. Mereka parkirnya di sini rekan-rekan ya. Semuanya parkir di sini, pengunjung Rawa Cangkuang parkir di sebelah kanan di sini, parkirnya juga free. Seperti itu rekan-rekan ya. Kemarin kita juga waktu naik juga nggak ada kendala yang berarti ya, walaupun memang kadang selip-selip dikit, tapi kita masih berhasil dengan lancar ya ke atas. Ya, buat pengalaman saya sendiri juga ya rekan-rekan ya, untuk kondisi-kondisi seperti ini ternyata memang ada hal-hal yang tidak kita pikirkan itu terjadi ya. Semoga nanti kita bisa upgrade, nggak tahu bannya, atau mobilnya kita ganti yang 4x4. Semoga ada rezeki, nanti kita bisa coba lagi ya rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku.